gue kayak gila, gue udah panik kan, maksudnya ini lagi di tol, gue nggak bisa tiba-tiba seenaknya kayak turunin gue di sini, nggak bisa kayak gitu kan. Akhirnya gue ikutin aja kan, ikutin sampai di tengah-tengah Alhambra gitu kayaknya, kayak bener-bener pedalaman yang kayak gue tuh nggak tahu itu di mana. Itu tuh udah jam 7:30-8an gitu. Terus tiba-tiba kita sampai di perumahan nih. Di perumahan mobilnya berhenti. Si Udin bilang, ayo kontestan pertama. Tuh dia kasih binder gitu. Semua anak dikasih binder yang dalamnya isinya kupon-kupon gitu. Gue bingung, gue kayak katanya tadi di Glendale kerjanya. Terus katanya bagi-bagi brosur. Terus katanya aman-aman aja walaupun ilegal. Gue bingung banget, kayak gue wah aneh banget. Gue kayak bener-bener bingung gitu lah, kayak aku harus gimana gitu kan. Terus si Udin bilang kontestan pertama Mawar. Terus si Mawar kayak hah gue gitu, iya kamu udah turun gitu. Terus dia nanya, ya udah kamu pilih siapa mau sama kamu. Nah si Mawar nih pilihnya gue, dia bilang Jovi, gue mau sama Jovi. Terus gue kayak ya udah gitu kan. Akhirnya gue turun nih. Pas turun si Udin tuh kayak ngomong, ayo kerja yang bener ya gitu. Terus kita kayak iya gitu. Gue cuma iya diem aja gitu lah. Pas si Udin udah pergi gitu kan, gue sama Mawar tuh kayak aduh ini kita di mana. Kayak bener-bener itu gelapnya tuh gelap banget, lampunya dikit gitu loh. Terus si Mawar nih nanya sama gue, ini kita di mana sih gitu. Terus gue kayak, lo nggak tahu ini kita di Alhambra gitu. Terus kata dia, Pasadena gitu. Terus gue bilang, enggak, ini udah masuk Alhambra, gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya kita cek map kan, gue yang cek map. Pas gue cek itu gila, gue cek nih dari rumah gue ke Alhambra itu 20 miles. Kalau misalkan di kilometerin tuh gue cek 32,19 kilometer. Gila gak lo? Jadi sampai pusing gue. Jadi dari rumah gue untuk ke tempat itu 20 miles, kalau di kilometerin 32,19 kilometer. Dan itu jauh banget, kayak bener-bener bingung. Dan gue juga nggak tahu kerjanya kayak gimana dengan voucher ini gitu kan. Mawar bilang, udah sini lo ikut gue aja, lo liatin gue kayak gimana ya. Terus Mawar bilang gini, cek di sini deketnya sekolah apa. Terus gue cek kan, Sentra High School kalau nggak salah, gue lupa. Nah dia bilang gini ke gue, pokoknya kita bilang ke mereka kalau kita ini dari Sentra High School, kita dari tim softball, dan kita kesini untuk cari donasi. Itu bohong dong. Oh iya, vouchernya itu kita jual satu voucher 20.000. 20.000. Satu voucher kita jual $20. Sekitaran 300.000 lebih gitu. Terus gue kayak seriously, gue mesti bohong. FYI aja, gue tuh gak bisa bohong sama orang. Maksudnya gue gak bisa bohong gitu. Pokoknya gue gak bisa bohong lah gitu. Maksudnya menurut gue kayak gak banget untuk bohong untuk cari uang tuh. It's a big no gitu. Terus gue kayak, berarti kita harus bohong? Terus kata dia, iya. Terus akhirnya yaudah lah gue ikut aja gitu. Tapi ikut pun gue gak mau ngomong gitu. Gue cuma kayak mau senyum aja gitu. Terus kita tahu gak sih, itu kan karena ada di komplek gitu. Bukan kompleks sih, kayak ada di perumahan gitu. Jadi kita mesti tok-tokin si rumahnya itu atau pencet belnya. Terus rumah yang pertama nih, belin. Terus si Mawar nih yang ngomong duluan, hai, maaf ya ngeganggu malam-malam, kita dari Sentra High School mau jual voucher seharga $20. Tapi kalau misalkan gak mau, kita juga terima donasi untuk softball equipment. Gimana gitu, karena maksudnya dia juga yang ngomong, dia juga yang bohong. Gue mesti gimana? Gue cuma di sana kayak senyum-senyum gitu doang di belakang dia. Lalu gue gak tahu mesti ngapain, karena gue juga gak mau bohong gitu kan. Terus yang rumah pertama kayak, oh yang gak, maaf ya enggak gitu. Tapi dia kasih donasi $5 gitu kalau gak salah ya. Terus selesai dari rumah satu, kita Mawar nyuruh gue telepon Dika. Akhirnya kita
telepon Dika, terus Dika kayak kalian pada di mana, ayo kita meet up gitu kan. Pokoknya si Dika nih kayak bingung gitu lah, kayak ayo pokoknya kita harus ketemu karena kita nih nggak tahu ini tuh daerah mana, kita tuh nggak familiar sama sekali gitu kan. Ya nggak familiar, orang 20 miles away, gimana mau tahu daerah situ gitu kan. Mereka bertiga kecuali gue, mereka tuh punya location masing-masing, jadi mereka kayak share location gitu tanpa mereka, ngerti gak sih? Jadi tanpa mereka share location, si Mawar tuh bisa tahu Dika di mana, Dika bisa tahu Mawar di mana, Audrey juga bisa tahu mereka di mana, kecuali gue nggak buka location gue ke mereka. Terus akhirnya yaudah ntar gitu kan. Terus akhirnya gue sama Mawar nih ke beberapa rumah, cuman gue sama sekali nggak ngomong, gue kayak cuma nunjuk oh ini rumah ini, oh ini rumah ini gitu. Cuman si Mawar nih kayak pinter banget gitu loh bohongnya. Maaf udah ngeganggu, kayak kita jual voucher ini, kita dari Sentra High School bla bla bla. Dan gue yang kayak gue nggak bisa bohong gitu, kayak bener menurut gue tuh nggak banget gitu, kayak udah bohong tuh kayak menurut gue tuh udah sesuatu hal yang big deal banget, apalagi lo cari uang bohong, kayak nggak banget deh gitu. Nah gue sama Mawar ini udah ke beberapa rumah, tapi gue nggak pernah ngomong sama sekali, gue kayak cuma dengerin aja dia ngomong, gue kayak cuma iya gitu dong, gue kayak cuma ngomong oh iya kita terima donasi kita apalah gitu. Gue kayak cuma ya bantu dia senyum kayak apa, kayak karena gue juga ya gue nggak mau bohong coy gitu kan, kayak nggak mau gitu. Terus akhirnya kita ketemu nih sama Dika sama Audrey gitu akhirnya. Nah pas kita udah ketemu sama mereka berdua, si Mawar kayak udah ya Jov lo sendiri aja, gue sendiri ya gitu. Gue kayak nih gitu kan, gue nggak bisa gitu, maksudnya gue nggak bisa ngomong depan orang dengan gue mesti bohong gitu. Dan malam-malam itu tuh udah jam 8, setengah 9 gitu. Terus akhirnya si Mawar sendiri, terus si Dika juga kayak udah gue sendiri ya gitu. Nah tinggal gue sama Audrey nih. Terus gue nanya, lo udah kejual berapa voucher atau kuponnya itu? Kata dia belum nih, sumpah gue males banget, kata dia kayak gitu. Terus gue kayak hah kenapa gitu, gue udah nggak mau lah, gue udah males. Terus gue kayak ya udah kalau emang lo mau ya udah gue temenin sini gitu. Terus kata dia ya udah tapi lo yang ngomong, jadi gitu. Terus gue kayak gue nggak mau, lu nyuruh gue ngomong gitu kan. Terus akhirnya kita jalan-jalan doang. Pada akhirnya gue kayak udah deh gue coba gitu. Akhirnya gue coba nih ke salah satu rumah. Terus gue ketok-ketok, ngomong lah maaf ya ngeganggu udah malam bla bla bla. Dan akhirnya gue dapet nih $20. Gue kejual nih satu voucher atau satu kupon. Wah asli sih, itu rasanya tuh kayak rasanya seneng, masuk kayak wah ya dapat $20. Tapi at the same time gue juga nyadar kayak ini uang nggak benar gitu, maksudnya kayak ini uang nih nggak banget gitu loh, bukan kerja ini mana ini ya kerja sih cuma bohong gitu. Terus gue kayak iya dapet gitu kan. Terus si Audrey makin ini doang, masa gue belum dapat sih bla bla bla. Terus gue kayak ya udah ayo gitu kan. Tapi dia nih nggak berani ngomong, dia menyuruh gue ngomong, ya gue nggak mau dong, masa gue yang bohong gitu kan. Terus kita ke beberapa rumah gitu, nggak ada yang mau. Tapi gue juga nggak yang maksa, misal gue tuh nggak yang aktif banget ke rumah sini enggak. Gue kayak lama-lama gue jalan-jalan aja gitu sama si Audrey, karena gue emang nggak mau gitu, gue udah males gitu. Gue tuh takut sebenarnya, makanya itu gue juga ya nggak mau lah, mesti takut gitu. Terus tiba-tiba si Mawar ditelepon, lo di mana? Kata si Udin. Terus kita di sini nih gitu. Terus akhirnya dikasih tahu locationnya, dijemput sama Udin. Gue kira udah selesai kan, gue kira udah kayak oh oke gitu kan. Terus masuk ke mobil gitu kan, ditanya lo dapat berapa, kata si Udin gitu. Oh ya gue cuma kejual satu, kata gue gitu. Oke gitu. Terus dia tuh kayak ada catatannya sendiri. Si Udin tuh kayak nyatet gitu, oh si ini dapat segini, Jovi dapat segini gitu. Nah abis ditanya-tanya gitu dia bilang tempat selanjutnya. Terus gue kayak gitu loh, kayak aduh nggak ngerti lagi. Gue kayak bener-bener udah takut banget, karena maksudnya tuh bayangin kayak
lo malam-malam jam 9, jam 10-an ke tempat yang lo gak tahu, keluar dari kota lo, terus lo ke tempat yang lo gak tahu sama sekali, mesti ngetok-ngetok pintu orang dan bohong untuk dapet uang. Itu kan sesuatu hal yang menurut gue tuh gak banget lah gitu loh. Pas dia nyetir, dia nanya, kok kalian berempat sih? Kata Mawar, iya kita berempat, soalnya HP-nya Dika sama HP-nya Audrey mati, jadi kita gak bisa gitu. Terus kata si Udin, oh ya udah mana sini HP-nya yang mati dicas gitu, karena mereka ada casan gitu kan. Terus diturunin lagi nih ke tempat yang kedua. Tapi sebelum kita turun dia bilang gini, pokoknya kalian gak boleh ya bareng-bareng, pokoknya kalian harus mencar biar dapet uang. Nanti aja ngumpulnya pas udah mau balik, kata dia kayak gitu. Ya tapi namanya kita ya bodo amat gitu. Pas kita turun juga lo gak tahu kita bareng atau enggak. Pas turun awalnya kita pura-pura pencar gitu. Pas mobilnya jalan lagi, pas si Udin udah pergi, kita bareng-bareng lagi, gue sama Audrey. Karena Dika sama Mawar tuh udah sibuk banget, yang kayak bener-bener udah sibuk, kayak dia tuh ngelakuin sesuatu hal yang penting yang kayak kerja gitu. Terus gue bilang ke Audrey kayak, aduh sorry ya bukannya kayak gimana, cuman menurut gue ini tuh kerjaan yang gak bener, kayak lo bisa kerja yang lain, gue bilang kayak gitu. Kata Audrey, iya gue ngerti, cuman gak usah ngomong ya ke Dika sama Mawar. Pas kita ngobrol kayak gitu, Dika sama Mawar masih lah sibuk tuh kesana kesini. Terus mereka balik lagi, mereka bilang gak ada nih rumah yang bisa dimintain ini karena ini pun udah malam banget, jadi pasti udah pada tidur. Karena orang-orang sini tuh rata-rata tidurnya agak cepet gitu kan. Kira kita jalan gitu. Nah terus pas kita lagi jalan itu, kita ketemu pokoknya kayak market gitu, market yang gede gitu buat orang-orang belanja, kayak hypermart, kayak supermarket kayak gitu, cuman yang pokoknya gede gitulah. Terus gue bilang, kita kesana aja yuk gitu kan, daripada kalian ketok-ketok rumah gitu kan, mendingan di depan market itu kalian jual vouchernya. Terus kata mereka, oh iya boleh tuh, cuman kayaknya sama Udin gak boleh deh, pasti kalau Udin tahu kita dimarahin gitu. Nah terus pas kita jalan situ, tiba-tiba ada Jack in the Box tuh ya kayak junk food gitu. Terus Mawar kayak, gue mau beli donat deh di situ, donat kecil-kecil gitu. Nah pas lagi jalan ke Jack in the Box itu, tiba-tiba ada si Udin. Ada Udin pakai mobilnya itu. Dia buka kaca, terus dia kayak, hey guys, get to work gitu, kayak marah gitu, dia kayak ngomel gitu. Kita kayak bilang iya. Saya kira dia jalannya pelan, terus tiba-tiba udah jalan lagi. Akhirnya ya kita ke Jack in the Box dulu lah gitu kan. Di situ tuh gue kayak main HP aja, gue kayak udah males banget. Wah di situ perasaan gue kayak udah deg-degan, udah ngerasa bersalah, ngerasa takut gitu kan. Nah selesai kayak gitu, kita keluar, kita nyebrang ke kayak perumahan deket situ, cuman kayak gangnya beda gitu loh. Akhirnya pas di situ Audrey bilang, coba lagi nggak ya kita Jov gitu kan. Karena kan maksudnya selama itu kan gue sama Audrey tuh nggak coba-coba lagi gitu kan, karena emang gue nggak mau gitu. Terus abis itu gue bilang, ya udah deh boleh, tapi gue nggak mau ya, ini gue bantuin lo aja. Terus gue kira bantuin dia tuh dia yang mau ngomong gitu. Nah terus kita ke salah satu rumah yang ada mobil truknya gitu, kayak truk pickup gitu. Gue kira, oh pasti nih yang tinggal di sini tuh udah kakek-kakek kali ya, udah tua, terus orang putih kali ya. Gue mikir kayak gitu, karena dilihat dari mobilnya, dilihat dari bentuk rumahnya tuh mendeskripsikan orang tua gitulah. Nah terus gue ketok-ketok nih, tapi tiba-tiba si Audrey ngomong, lo aja deh yang ngomong gitu. Pas gue mau ngomong ke dia, mau jawab gak mau, tiba-tiba orangnya udah keluar tuh. Oh iya ada apa, katanya kayak gitu. Ternyata yang keluar itu cowok Asia, kayak masih muda gitu, kayak anak kuliahan gitu. Terus gue yang kayak, dan pas dia buka gitu kan, itu kan muka dia sama muka saya langsung bertemu, jadi agak speechless juga kan. Jadi kayak, gue harus kayak gimana gitu kan. Jadi gue kayak sumpah di situ bener-bener ngomongnya nggak jelas, tergak jelas. Kayak gue sampai kasihan sama orangnya. Terus dia kayak bilang, oh enggak, sorry maaf ya, enggak dulu deh. Terus gue kayak, oh iya, gue malu banget boy. Kayak malunya tuh malu banget, maksudnya kayak
Ngerti gak sih kalau misalkan orang tua tuh kayak kan mungkin masih bisa dikibulin gitu kali ya. Cuma kalau anak kuliahan pasti mereka kayak udah tahu gitu, yang kayak apaan sih nih orang kayak gitu kan. Apalagi kayak tuh cowok dan gue sama Audrey cewek gitu. Habis dari situ gue udah males banget, udah kayak bodo amat gitu. Si Mawar sama si Dika kayak masih terus-terusan ketok-ketok rumah, masih bener-bener kayak cari uang banget gitu loh. Itu kita tuh kayak gitu sampai jam 10 setengah 11an gitu loh. Nah terus sampai dijemput sama si Udin. Pas sampai mobil kayak setoran gitu lah, kayak oh dapat berapa gitu. Terus bindernya dikasih lagi ke si Udin itu. Terus gue kira tuh kita bakalan dibalikin di Jollibee lagi, tapi ternyata enggak. Ternyata dia tuh mau kayak dia nganterin kita pulang ke depan rumah kita. Ya gue nggak mau dong. Pas udah sampai LA lagi, dia balikin anak 1, anak 2, anak 3 gitu. Sampai si Mawar dibalikin. Si Mawar balikin itu di dekat pom bensin apa deket McD gitu. Abis si Mawar dipulangin, yang dipulangin ini si Audrey. Tapi Audrey ini bagusnya dia ngasih alamat apartemen dia yang lama. Nah kebetulan apartemen yang lama dia itu di sini, nah apartemen yang barunya tuh di sini. Jadi kalau si Udin nurunin dia di sini, kita kayak cuma perlu nyebrang ke sini terus langsung ke apartemennya dia. Terus gue udah ditanya nih sama si Udin, kamu rumahnya di mana? Terus habis gitu gue kayak oh deket Jollibee gitu, karena gue nggak mau kayak ngasih tahu exactly apartemen gue di mana. Tapi sebelum gue jawab rumah gue deket Jollibee, itu temen gue si Mawar kalau nggak salah, dia udah ngomong deket Jollibee gitu. Jadi mau nggak mau ya gue kan nggak bisa bohong gitu, karena gue nggak mau dia tahu alamat gue, karena kan serem ya. Gue juga planning kayak abis ini gue nggak mau lagi ikut kerja sama dia, sama si Udin ini, gue nggak mau. Akhirnya gue turun di apartemennya Audrey, karena gue mikir ini pasti abis Audrey diturunin itu Dika diturunin. Rumahnya Audrey sama Dika tuh agak deket gitu, dan bakalan abis gitu gue yang diturunin, dan gue nggak mau. Akhirnya gue bilang gue balik duluan ya gue gitu kan ke Dika. Ya gitu. Akhirnya gue turun nih sama si Audrey. Terus akhirnya dari apartemennya lama kita kayak pura-pura masuk gitu, masa pura-pura buka kunci gitu, padahal kita nggak ada kuncinya. Sampai si Udin pergi. Pas si Udin udah pergi, kita lari ke apartemennya Audrey yang baru. Terus gue kayak gue nggak mau lagi gue ngomong kayak gitu ke Audrey. Menurut gue ini tuh nggak bener banget, nggak gitu. Oh iya, sebelum gue turun gue udah bilang, misalnya gue bilang ke si Udin kalau misalnya gue nggak bakalan ikut lagi. Terus akhirnya gue dikasih itu uang $17 kalau nggak salah. Enggak, gue dikasih tuh cuma $5 kalau nggak salah. Terus sisanya tuh dari donasi yang Alison kasih ke gue gitu. Gue nggak mau lah, maksud gue kayak udah mikir duitnya ini gue mau duit kemanain gitu, apa gue mau kasih orang gitu. Gue nggak mau pakai uang ini, itu uang haram gitu, kayak mesti bohong sama orang dapat uang gitu. Terus itu tuh sumpah ya gue nggak bohong, tapi gue tuh bener-bener masih takut banget. Sampai gue kan dari rumahnya Audrey ke rumah gue pesen Uber ya. Itu sampai di Uber pun gue tuh masih takut banget, tapi agak ngerasa safe dikit sih. Gue malah lebih ngerasa safe di Uber itu daripada di mobil si Udin itu. Itu sampai rumah tuh jam 11an gitu. Gue kayak rasanya tuh kayak masih deg-degan, ngerasa bersalah, karena kan abis bohong ya. Gue ngerasa bersalah banget. Gue ceritakan akhirnya semuanya, karena gue bener-bener gak ngerti lagi. Gue kayaknya butuh cerita untuk lega gitu. Terus tante gue yang kayak ngomong, kenapa gak dari Alhambra diam-diam langsung kabur aja? Kalau kejadian kenapa-napa, yang penting kamu tuh selamat dulu, baru kamu selamatin temen kamu gitu kan. Karena kalau misalkan dipikir-pikir, iya juga ini sebenarnya agak nggak benar gitu. Karena teman gue yang bertiga ini saat itu kedua kalinya mereka kerja sama si Udin ini. Dan yang pertama kalinya mereka bilang mereka cuma bagi-bagiin brosur di Glendale. Dan Glendale tuh deket banget, kayak cuman, karena Glendale tuh dekat gitu, ibarat tuh kayak cuma dari misalkan Bekasi ke PIM, maksudnya itu kan nggak terlalu yang kayak jauh-jauh banget gitu loh. Nah pas gue ngobrol-ngobrol sama tante gue, ternyata gue mikir oh ya ini nggak bener juga ya gitu. Karena pas hari itu kedua kalinya temen gue yang bertiga itu kerja sama si Udin ini. Mereka bilang yang pertama kali mereka kerja, mereka cuma bagi-bagiin brosur di Glendale. Dan Glendale tuh ya dekat gitu, walaupun gak dekat, cuman
seenggaknya nggak sejauh Alhambra. Dan mikir nggak sih, maksudnya yang pertama kali mereka cuma diajak ke Glendale, yang kedua kali mereka diajak ke Alhambra, ketiga kali mereka kemana? Kalau pikir-pikir bisa aja dia jual kita. Memang pada saat bulan Desember itu lagi banyak banget sex trafficking, kidnapping gitu-gitu, banyak banget, bener-bener lagi banyak banget berita-berita penculikan kayak gitu, terus dijual, terus atau diperkosa atau dan lain-lain, kayak lagi banyak banget gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, oh iya bisa juga ya, karena maksudnya ya mikir dong, pertama kali mereka kerja itu cuma deket-deket aja kayak di Glendale, terus pas kedua langsung ke Alhambra, kalau ketiga kemana coba, ya kan? Sumpah ini random banget ceritanya, kayak maaf ya kalau misalkan gak jelas banget aku ceritanya, kayak sumpah ini aku jelek banget kalau cerita sama orang lain. Kosakatanya tuh kadang suka amburadul gitu loh. Jadi maaf ya. Semoga kalian suka aja sih. Semoga kalian suka, karena udah lama banget aku gak bikin video. Terus pesannya dari aku, jangan terlalu percaya sama orang. Karena teman aku si Dika ini percaya banget sama Udin. Dia kayak bilang ke gue, Udin tuh baik ya ternyata. Padahal gue kayak, lu gak bisa ngelihat orang baik cuma karena itu aja, kayak orang tuh punya banyak sisi gitu. Semoga kalian suka sama video ini. Maaf aku udah lama banget gak upload video, but makasih yang udah nonton. And jangan lupa subscribe yang baru nonton, like this video karena udah lama banget kan. In comment menurut kalian ceritanya kayak gimana, serem atau enggak. Menurut aku sih serem ya, karena maksudnya I don't know, kalau misalkan gue kidnap beneran, gue beneran diculikan, oh my god gitu kan. Yeah, see you on my next video guys, bye bye.